kita untuk menjaga itu. Kita yang sudah istiqomah sholat jamaah jaga itu. Suatu saat ada kendor. Kadang-kadang kita suka berdagang. Nah, iman itu kan gaji bayang terus. Iman itu kan bertambah dan berkurang wajar dong. Sekarang yang agak malas-malasan jangan. Orang hanya orang bodoh yang membiarkan. Dia tahu imannya sedang berkurang dan dia berharap. Jangan-jangan ketika kita sedang katakan melalaikan kewajiban Allah paksa kita. Berkata Allah di wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha bersegeralah kalian menuju ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Allah. Ketika sudah datang kepada kita kewajiban, segeralah, jangan tunda. Jadi antara kaidah kita misalkan ketika tandanya kita serius dalam masalah ketaatan Allah Subhanahu wa taala, kita buru-buru melakukan ketaatan itu enggak tunda lagi. Ketika Allah Akbar ada udah yang lain tinggalkan. Kenapa? Sudah ada kewajiban dari Allah. Itu namanya kita lagi serius dengan urusan Allah. Tetapi ketika kita melalaikan, habis laporan ini selembar ini, habis meeting ini, habis ini, berarti kita lagi tidak serius dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang tidak menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita enggak tahu 1 menit, 2 menit, 1 jam ke depan apakah kita masih hidup atau enggak. Nah, maka muhafadzah jaga. Setelah Allah anugerahkan, kemudian kita jaga. Bersegera. Kadang-kadang kita kan nggak fairnya begitu. Kita kalau Syaikhul rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu an anhu. Dari atas itu hadis yang ke-9 dalam bab ini. Dalam cetakan kitab saya, ini hadis 164. Dalam cetakan hadis saya dan juga cetakan Darussalam. Ini kadang-kadang agak beda karena kita ini impor. Agak beda-beda dikit. Penomoran beda tergantung berita. Tapi dalam bab ini hadis nomor 9. Kadang-kadang suka bingung. Ini nomor 164 tapi disebut hadis ke-9. 164 dari awal nama malubinya sampai. Sedangkan atas itu adalah hadis yang ke-9 dalam bab muhafadzah as-sunnah. Anhu dari sahabat Jabir. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW amaro telah memerintahkan bila akil asabi'i dengan itu yang aku itu menjilat ya. Kalau ada sisa makanan dijilat ya. Menjilat al-asabi' yaitu jari jemari, wasofati dan piring, waqala sambil bersabda. Jadi ini cara makannya Nabi Muhammad SAW, tidak menyisakan makanan di piring dan tidak menyisakan makanan yang nempel di tangan. Tidak menyisakan makanan yang di piring, tidak menyisakan makanan yang nempel di tangan. Maka kalau ketemu orang ngaku menjual, begitu makan masih ada sisanya banyak, kemungkinan besar bukan wali. Ya. Karena para wali kasih Allah itu adalah orang yang sangat menjaga sunnah. Waqala dan sambil bersabda innahu. Kenapa Nabi seperti itu? Kenapa Nabi seperti itu? Sampai tidak ada sisa makanan di piringnya Nabi Muhammad SAW, di tangannya Nabi Muhammad. Innakum sesungguhnya kalian la tadruna, tidak mengetahui kalian fi ayyuhal barakah, di sebelah mana berkahnya. Di antara makanan yang sepiring ini kalian nggak tahu di makanan atau di bongkahan sebelah mana Allah taruh ridhonya, Allah taruh berkahnya. Ini kan satu. Kenapa begitu? Orang mengisahkan makanan di piring dari zaman dulu sampai sekarang
menyisakan makanan di dalam piring itu, atau orang israf, orang berlebihan, itu tanda dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tandanya dia menerima dan bersyukur itu dijaga betul. Sama tidak dia balik. Katakan kalau kita ngasih sama, katakan Ustaz makan nih sedikit. Kemudian saya abaikan begitu saja, cuma colek dikit makan. Apa rasanya kita? Aduh, kan capek-capek bawa dari kampung ini rambutan, kan dicolek juga enggak? Atau disia-siakan begitu saja. Kita aja sama jauh-jauh kita beli mainan, begitu anak dicampakkan begitu saja. Maka enggak syukur. Besok saya kasih lagi. Malas kita buatnya. Begitu juga Allah memberikan rizkinya kepada kita. Allah ingin kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jadi itu tanda syukurnya seseorang, tanda terima kasihnya seseorang. Walayansah yadahu bil mandil, kata Nabi, dan jangan engkau basuh, walayansah dan tidak membasuh seseorang di antara kalian, walayansah dan tidak membasuh ahad yadahu akan tangannya bil mandil, dengan satu tangan. Hatta ya'aqo asabi'ahu, sampai dia menjelati jari-jarinya. Masya Allah. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Fa'innahu, karena sesungguhnya ahad la yadri, tidak mengetahui ahad fi ayyi ta'amihi, di makanan yang sebelah mana al-barakah oleh berkah. Kamu enggak tahu berkahnya di mana. Siapa tuh berkahnya yang jatuh itu. Ya. Kan makanan itu dua sisi, bisa jadi racun, bisa jadi obat. Yang masuk ke mulut kita belum racunnya, ya. Belum obatnya. Maka ada orang-orang udah sepuh-sepuh, kiai-kiai itu ya, udah 70, 80 tahun, makanannya masih sofia. Pernah bertemu dengan Nabi, pernah ngobrol dengan istrinya Nabi, namanya Sofia, di tempat yang remang-remang. Di tempat remang-remang Nabi ngobrol dengan Sofia, istri Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kalau ngomong romantis, bicara romantis. Datanglah dua orang. Jarang dua orang melihat Nabi dengan seorang wanita di tempat orang ngobrol. Ini dua orang langsung jalan. Dua orang langsung jalan. Padahal Nabi tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Nabi nggak mau. Kata Nabi, pulang sini kalian berdua. Ini Sofia, istri saya. Saya nggak akan membiarkan kalian terjebak dalam godaan setan. Kalau nggak dipanggil bisa jadi mereka berdosa ngomongin Nabi. Dipanggil Nabi ini suara halal gitu. Kalau nggak ada dosa, Nabi menjaga orang lain jangan sampai berbuat dosa. Kita malah berkata Ibnu Abbas, qama fina Rasulullah. Qama telah berdiri fina di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bimau'idatin, dengan mau'idah. Ini ada sunnah ketika berdakwah tempatnya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, ketika enggak masalah, enggak apa-apa kalau kita sedang ngajar atau apa, tempatnya lebih tinggi dari yang lain untuk mengambil perhatian. Rasulullah kalau khutbah, kalau tidak di atas kendaraannya, Rasul di atas mimbar. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah pertama khutbah itu berdiri biasa. Sahabat makin lama ya, tidak bangun, umat banyak. Rasulullah ketika sahabat sedikit, Rasulullah nyender di satu pohon kurma, dan Rasulullah berdiri. Sahabat semua makin banyak. Ada dua orang, ibu dan anak, berinisiatif untuk membuatkan mimbar. Maka sampai sekarang kalau khutbah di atas mimbar ini masih tinggi.
Mimbar ini harus kemudian dibuatkan oleh ibu dan anak ini mimbar Nabi. Otomatis si pohon kurma ini pohon-pohonnya disingkirkan karena sudah ada mimbar. Ketika Rasulullah pakai mimbar itu sedang berkhotbah, ada suara tangis, ada suara tangis. Semua sahabat ini nangis. Semua sahabat suara tangisan dari mana? Kok ada suara tangis? Dulu ternyata pelepah kayu atau pohon itu yang menangis. Kenapa udah nggak disederin lagi oleh Nabi Muhammad SAW? Akhirnya nanti pulau-pulau ketupat yang sudah disingkirkan nanti ma'i kerjanya. Kau bersama aku ke surga, nanti di surga baru dia. Ya. Jadi khutbah itu ngajar itu sunnahnya lebih tinggi daripada yang mana kami memulainya awal khalqin, ketika awal penciptaan mu'idun, kami mengulang ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Jangan kok bisa. Dari tidak ada Allah ciptakan kita jadi ada, mudah bagi Allah. Apalagi hanya mengembalikan. Apalagi hanya mengembalikan, sangat lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum tersingat. Wa'adan alaina, sebagai sebuah perjanjian di atas kami, inna kunna fa'ilin, kami pasti melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah menguatkan, itu pasti terjadi. Di antara agama ini mendatangkan kepada menjawab bagi kita pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam ribuan tahun. Kemana manusia setelah meninggal ini? Kemana ruh setelah meninggal itu dijawab oleh Allah. Bagaimana keadaan kita seperti ini? Namanya perkara-perkara gaib yang diberikan kepada kita. Kita umat Islam ya, contekan kehidupan setelah dunia udah dikasih tahu sama kita. Maka ketika kita daripada masyarakat, oh tenang, aneh udah tahu, udah tahu bakal dikumpulkan kayak gini, udah nggak aneh-aneh bang. Istilah ujian kita sudah dikasih soalnya, udah dikasih soal. Bagaimana kalau dikasih soal? Pertanyaan mungkar nakir udah dikasih tahu. Manrob bukan. Ketika mungkar nakir datang, tenang mungkar nakir. Ente duduk aja, nggak usah pakai nanya. Anda jawab Allahu Rabbi. Mungkar nakir diam aja. Luar biasa. Yuk kesah, yaumal qiyamah Ibrahim. Kata Nabi SAW, ingatlah. Awal al-khalaiq, makhluk yang pertama yuksa yang dikasih baju. Berarti nanti dikasih baju, dibangkitkan dalam keadaan teranjang. Kemudian dikasih baju. Dan orang yang pertama dikasih baju adalah yang bernama Ibrahim, itu Nabi Ibrahim. Nanti kata Nabi SAW, gak usah protes, itu kekhususan Allah untuk Nabi Ibrahim. Ala wa innahu sajuja birijalin min ummati. Ala, ingatlah. Wa innahu sajuja, maka kami datangkan birijalin dengan laki-laki min ummati dari umat. Fayu'khadhu bihim data shimar. Kemudian diambil mereka data shimar dari arah sebelah kanan. Fa'aqulu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ada yang diambil. Ya Allah, itu sahabatku, kata Nabi. Itu sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, ada yang diambil disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman ini. Ya tasyiman, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya Rabb, ashabi, mereka sahabat-sahabat beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri, maka engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa perbuatan-perbuatan baru yang mereka perbuat setelah engkau. Sesuatu yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara-perkara mengubah agama. Muhdas ini perkara-perkara yang mengubah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mughaffal qala, berkata Abu Sa'id, naha Rasulullah telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khadar. Apa khadar? Ketapel, ya. Jepretan kata sini ya. Rasulullah wa qala innahu la yaqtulus sayd. Sesungguhnya ketapel itu tidak membunuh hewan buruan. Wala yaqau al-aduwa, dan tidak melukai musuh. Wa innahu yafqa'u, dia hanya membutakan saja. Yafqa'ul aina, membutakan mata. Wa yaksilu sinna, dan mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Hadis dari Bukhari Muslim. Hadis ini
makruh hukumnya main ketapel. Kalau berburu tidak membunuh hewan buruan, ya. Kalau dipakai perang tidak melukai musuh. Ya. Ini kenapa? Hanya bikin cacat makhluk Allah ya yang lain. Kalau mau berburu dengan sesuatu yang mematikan, sehingga hewan buruan bisa kita ambil manfaat. Tentang kewajiban mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqulu, dan tentang apa yang diucapkan, mendunia ila dzalika, orang-orang yang dipanggil untuk melakukan itu, wa umira bi ma'rufin, dan diperintahkan untuk berbuat kebaikan, au nahyin an munkar, atau mencegah dari kemungkaran. Allah di pertemuan yang akan kita semua dimudahkan hidup kita dunia, dimudahkan hidup kita akhirat, diampuni semua dosa-dosa kita, diterima semua amal ibadah kita, meskipun amal kita kurang ilmu, meskipun amal kita kurang ikhlas, mudah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita zahir, batin, sengaja dan tidak sengaja. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin Allahumma ij'alna hadatsana mubarakan wa taqabbal min ba'dina hadza tabarrakan ma'suman rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam da'wa fi sunnatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dan doa majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.